Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Ustadz Jeffrey dari SMP IT Al-Usta Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial bagaimana memanfaatkan aplikasi Google Form untuk pembelajaran online ya, atau pembelajaran daring. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui, untuk mengakses aplikasi Google Form ini terlebih dahulu kita harus mempunyai akun email dari Google, yaitu Gmail, sehingga kita bisa mengakses layanan dari Gmail ini. Salah satunya adalah Google Form, ada juga Google Drive dan lain sebagainya. Nah, langsung saja teman-teman, kalau kita sudah punya Google Mail, maka kita di awal ini membuka Google Chrome terlebih dahulu dan kita akan masuk di Google Mail kita. Nah, ini sudah masuk di Google Mail. Kemudian di bagian sebelah kanan atas, di situ ada icon ya, yang berupa titik-titik. Nah, ini namanya aplikasi Google. Nah, ini kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih dokumen. Nah, setelah kita pilih dokumen, maka di bagian kiri atas itu ada menu utama, kita klik dan kita pilih formulir. Nah, di bawah ini ya teman-teman, ini adalah form-form yang sudah pernah kita buat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat form baru ya. Caranya bagaimana? Langsung kita klik tanda plus ini ya, yang berwarna khas warna Google Chrome ini. Nah, ini kita sudah masuk di halaman untuk membuat form baru. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu, pertama adalah judul formulir kita. Kita kasih judul misalkan UKG UJ. Nah, deskripsi formulir ini bisa kita tambahkan tentang bagaimana teknis pengisian formulirnya, atau kita tambahkan tujuan dari form ini apa. Nah, untuk mengubah yang ada di sini ya, judul yang ada di sini, kita cukup klik saja, nanti otomatis berubah. Nah, untuk menambahkan pertanyaan teman-teman, kita tinggal klik beberapa menu ya yang ada di kanan dialog box ini. Di sini ada menu plus untuk menambahkan pertanyaan, ini untuk mengimpor pertanyaan, ini untuk menambahkan judul dan deskripsi, kemudian menambahkan gambar, video ya, atau menambahkan bagian. Apa sih menambahkan bagian ini? Mungkin agak asing ya di teman-teman. Menambahkan bagian itu maksudnya nanti kita akan membagi pertanyaan-pertanyaan kita itu dalam beberapa kategori. Nah, itu kita bisa membagi form kita dengan cara klik di tambahkan bagian. Oke, langsung saja kita tambahkan pertanyaan baru. Kita klik ya, ini sudah ada pertanyaan tanpa judul ini. Nah, kalau kita klik, nah kita bisa memilih teman-teman, pertanyaan yang kita buat itu bentuknya seperti apa. Nah, ini di pilihan ganda ini ya, kita klik di tanda segitiga ini. Nah, di sini ada berbagai tipe pertanyaan yang bisa kita buat. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, ya, skala linier. Bahkan di sini juga kita bisa membuat pertanyaan berupa tanggal dan waktu. Biasanya digunakan untuk presensi ya ini ya. Nah, coba kita membuat pertanyaan pilihan ganda ya terlebih dahulu. Pertanyaannya misalkan di sini adalah kelas ya, bisa misalkan 7A, kemudian 7B, 7C, 7D. Nah, di bagian bawah ini ada keterangan duplikat ya, itu untuk mengcopy pertanyaan yang sudah kita buat ya. Kita coba klik. Nah, otomatis akan tercopy di bawahnya. Kemudian ada menu hapus, ini untuk menghapus pertanyaan kita, dan menu wajib diisi yang berupa tombol on off ini ya. Kalau kita on kan berarti pertanyaan ini wajib diisi oleh orang-orang atau siswa yang mengakses Google Form kita. Nah, untuk menyimpan pertanyaan bagaimana?
tidak perlu khawatir karena setiap pertanyaan yang kita buat itu semua perubahannya akan disimpan di Google Drive. Jadi secara otomatis akan tersimpan. Oke, kita coba tambahkan pilihan soal yang berbeda ya teman-teman. Kita klik tambah. Kita misalkan tambahkan jawaban panjang ya. Misalkan kita, bagaimana pendapat kalian tentang Perpres yang mengizinkan investasi miras. Nah, ini misalkan kita klik juga di sini wajib diisi. Nah, berikutnya kita coba menambahkan tipe pertanyaan di mana teman-teman atau anak-anak yang mengakses form kita itu mereka harus mengupload file. Nah, ini tinggal kita pilih saja ya. Pilih pertanyaannya, di sini ada pilihan upload file ya. Oke, ini izinkan responden mengupload file ke drive-nya. Ini kita klik aja lanjutkan ya. Nah, di sini kita bisa ini ya, menyeting jumlah file maksimum yang bisa diupload mereka, kemudian ukurannya berapa. Nah, agar lebih aman, biasanya kalau ukuran video ya, atau mungkin juga ukuran JPEG gambar, itu untuk lebih amannya kita pilih 100 MB aja, biar tidak direstrik aksesnya, manakala nanti misalkan kita pilih 10 ternyata file yang dikirim anak-anak 15 MB, maka biasanya tidak akan bisa ya, karena ada maksimum filenya. Nah, ini kita klik saja wajib diisi. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, setelah selesai membuat pertanyaan, maka kita bisa menambahkan tema ya, menambahkan tema untuk tampilan daripada form kita. Ya, kita bisa memilih gambar untuk headernya atau bagian atas Google Form kita. Kita bisa tambahkan, misalkan kita tambahkan ini ya, kita sisipkan, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kita sebelum menyebarkan URL dari Google Form kita perlu cek dulu bagaimana tampilan form kita di anak-anak atau di orang yang akan mengakses form kita. Itu kita bisa klik di gambar mata ini atau ada keterangan pratinjo ya, kita klik, maka ini adalah tampilan yang akan ada di anak-anak ya. Ini. Nah, setelah itu kita untuk mengakses URL-nya atau mengakses link dari Google Form kita tinggal klik kirim, kemudian kita pilih ya icon kedua ini setelah tanda mail ini ya, kita klik icon link di sini, kemudian kita perpendek URL-nya ya, kita salin. Nah, langkah berikutnya supaya URL kita ini lebih cantik, ada namanya, kita bisa kasih nama URL kita ini melalui aplikasi untuk mengedit URL ya, ada Bitly, ada juga Intipin. Nah, kesempatan kali ini kita akan menggunakan Intipin ya, supaya lebih mudah kita gunakan Intipin. Langsung saja masuk di intip.in ya. Nah, ini kita menggunakan custom link ya, custom link, kemudian kita copy link yang sudah ada tadi, kita salin, kemudian kita tempel di sini ya, kita tempel di sini. Nah, kita tempel. Nah, custom linknya kita mau apa? Misalkan tadi UKG UJ. Nah, UKG UJ UJ free ini aja. UKG UJ free. Nah, kita kemudian klik shorten ya. Kita tunggu. Nah, secara otomatis ya, ini adalah link baru dari Google Form kita ya. http intipin UKG UJ free. Nah, ini kita bisa salin, kemudian kita bisa sematkan URL ini di aplikasi Use Learning kita. Nah, kita masuk ke Use Learning berikutnya. Nah, kita masuk ke Use Learning, kita masuk ya. Misalkan di sini kita pilih di kelas 9A, seperti biasa kita harus menyalakan edit settingnya ya. Nah, ini kita cobalah di sini ya, add activity on resource ya, nanti kita hapus nggak masalah, kita coba di sini. Nah, kita coba di URL. Nah, kita add, kemudian di sini namanya adalah UKG
Giform. Nah, linknya tadi yang sudah kita copy itu kita tempel di sini. Nah, kita tempel ini intipin UKGJV. Deskripsinya tidak perlu, saya kira nanti bisa diedit sendiri-sendiri ya berdasarkan keinginan begitu. Nah, ini save and display. Maka kita coba ya, langsung saja kita ke sini ya, ke UKG Giform ini. Nah, kita otomatis akan dihubungkan langsung di sini ya, di Google Form kita. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya kita melihat hasil isian daripada Google Form yang sudah kita buat. Nah, karena ini masih belum ada yang mengisi, maka saya akan menggunakan Google Form yang lama yang sudah pernah saya buat dan sudah diisi oleh banyak orang. Maka di sini kita balik lagi ke Google Form. Nah, mungkin di sini saya coba di indeks jati diri siswa ini ya. Nah, kita akan masuk di respon. Nah, ini di respon ada 38 orang yang sudah mengisi. Kita klik saja di respon, kemudian kita klik logo dari spreadsheet ya, logo dari Excel ya ini ya. Kita klik. Nah, secara otomatis kita akan masuk nih. Nah, ini yang sudah mengisi. Nah, kalau kita mau download, kita tinggal klik file, kemudian kita download. Nah, ini ekstensinya kita bisa pilih, ada Microsoft Excel, ada format Open Doc, kemudian PDF dan lain sebagainya kalau untuk mau mendownload ya. Kemudian kalau untuk mungkin coba kita download ya, kita download dulu, kita download Excelnya. Nah, sudah kita download. Nah, ini kita buka, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya masih belum urut ya ini ya, masih belum urut. Nah, bagaimana caranya untuk mengurutkan? Tinggal kita klik aja di data ya, kemudian kita klik tombol filter ini, kita tempatkan kursornya terlebih dahulu di sini, kemudian kita klik tombol filter. Nah, maka kita sudah sampai ya, atau kita sudah bisa untuk memfilter. Misalkan di kelasnya ini kita filter, kita mau mencari hanya kelas apa saja. Misalkan kita mau nyari hanya kelas 7B saja ya, kita centang aja 7B, kita klik OK, maka yang keluar 7B. Ternyata 7B yang mengisi hanya 1. Atau mungkin kita mau by name, by namanya ya. Nah, kita tinggal tuliskan aja namanya, misalkan oke, select all-nya kita ini dulu. Oke, kita back dulu ya. Oke, misalkan kita filter by nama, maka kita tinggal klik aja di sini, namanya siapa. Oke, kita tuliskan misalkan Adinda. Oh, nggak ada. Namanya Aisyah biasanya, ini nama yang paling banyak. Nah, ini Aisyah Putri Ramadhani, Aisyah Zaki Ramadhani Putri Aisyah. Nah, ini kita tinggal klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, begitu teman-teman untuk sorting datanya. Kalau untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan ini dari mungkin dari A ke Z ya, kita tinggal kita tinggal blok ya, kita blok di sini. Misalkan ini kita blok ya sampai sini, kemudian kita ke home dan di sini ada sort and filter. Nah, kita pilih custom. Nah, ini yang mau kita sort yang mana ya, jadi dari nama lengkap misalkan dari A ke Z kita OK, atau mungkin dari kelas ya, yang paling mudah dari kelas, dari A ke Z kita klik OK. Maka ini sudah berubah 7B, 8A, 8B ya, terus seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan belajar juga yang terakhir ini bagaimana caranya kita membuat atau mengupload Excel kita yang kita punya itu di Google Drive kita. Jadi kita kembali ke Google, ke email kita, kemudian kita pilih Google Drive ya. Nah, maka ini kita harus nambahkan ya, tambahkan baru. Kita mau ngupload file apa ya, misalnya kita upload aja, kita pilih filenya, kemudian kita upload, kita open, otomatis akan terupload. Misalkan kita pilih
ini data nilai UNSD angkatan, kita open saja ya. Otomatis di sini kita tunggu ya datanya sampai terupload. Nah, kalau sudah, nanti kita klik terbaru ya, kita cek. Nah, ini data nilai UNSD angkatan 9 ini sudah bisa terupload. Kalau misalkan kita ingin membuat folder untuk pengumpulan ya, kita klik saja ya, klik folder. Nah, kita tambahkan namanya, kita klik buat ya folder tanpa nama ini, kemudian kita klik folder tanpa nama ini, kemudian kita bagikan. Nah, kita bagikan. Kita buka ya, folder tanpa namanya ini. Oke, ini kita bagikan. Nah, ini kita ubah ya, ubah ke siapa saja yang memiliki link ya. Kita ubah terlebih dahulu, kemudian kita salin linknya, kemudian linknya ini kita share di WA ataupun di Use Learning, maka secara otomatis nanti teman-teman yang membuka link ini akan masuk di Google Drive untuk mengumpulkan penugasan seperti itu. Nah, saya kira itu teman-teman untuk memanfaatkan aplikasi Google Form pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selalu jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.